Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pemilihan jenis laptop yang sesuai dengan kebutuhan menggunakan metode forward chaining berbasis web. Next. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Azhar Hasibuan, lalu Islahul Hadi, Kelvin Hermansyah Putra, Sultan Golib, dan Zidan Ahmadi Khairi. Next. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, penelitian terkait, metode dan material, dataset, processing data, evaluasi, metode yang diusulkan, arsitektur sistem, implementasi, hasil tampilan termuka, hingga kontribusi masing-masing setiap anggota. Next. Perkembangan teknologi informasi saat ini meningkatkan penggunaan laptop di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, desain grafis, hingga pengembangan software. Namun, setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga spesifikasi laptop yang dibutuhkan juga berbeda. Banyak pengguna mengalami kesulitan di dalam memilih laptop dikarenakan banyaknya merek, spesifikasi, variasi harga yang tersedia, dan variasi harga di pasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang dapat membantu pengguna menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode forward chaining dalam sistem pakar berbasis web untuk memberikan rekomendasi laptop yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Problem background. Nah, baik saya akan memulai pembahasan latar belakang masalah kenapa penelitian ini dilakukan. Kita tahu bahwa setiap kategori pengguna memiliki kebutuhan spesifikasi laptop yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kami mengambil kelompok pelajar atau mahasiswa umumnya lebih memprioritaskan harga yang terjangkau dan portabilitas agar mudah dibawa kemana-kemana. Sementara pengguna profesional itu lebih fokus pada produktivitas dan daya tahan baterainya. Di sisi lain, para gamer membutuhkan GPU atau kartu grafis yang berkinerja tinggi. Dan konten kreator memerlukan layar dengan akurasi warna yang tinggi, dan juga para developer membutuhkan kemampuan multitasking serta kapasitas memori yang besar. Kompleksitas dan banyaknya variasi spesifikasi, merek serta rentang harga di pasar saat ini seringkali membuat pengguna awal merasa kebingungan. Oleh karena itu, muncul sebuah kebutuhan nyata dan adanya suatu sistem yang dapat memberikan rekomendasi laptop secara otomatis dan tepat sasaran. The next is research objective. Baik, baik, baik. Nah, eh, melihat adanya permasalahan tersebut, maka tujuan utama dari penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk merancang dan juga mengimplementasikan sebuah sistem pakar rekomendasi laptop. Sistem yang diusulkan ini dirancang agar mampu membantu pengguna dalam memilih laptop secara spesifik berdasarkan tiga parameter, yaitu kebutuhan utama, kategori anggaran, serta merek atau brand yang mereka prioritaskan. Nah, melalui sistem ini, kami menargetkan proses pengambilan keputusan dalam memilih laptop dapat berjalan dengan jauh lebih sederhana, sekaligus meningkatkan akurasi hasil rekomendasi agar benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, penelitian terkait dan kebaruan ataupun related work. Nah, selanjutnya pada penelitian terkait ini, di sini saya memetakan posisi di mana penelitian kami di antara studi-studi terdahulu yang juga membahas sistem pakar, dan sistem pendukung keputusan. Pada beberapa penelitian terdahulu, metode yang sering digunakan meliputi SAW atau Simple Additive Weighting, AHP, Analytical Hierarchy Process, dan juga Fuzzy Logic. Nah, namun jika dibandingkan metode-metode tersebut, metode forward chaining yang kami gunakan ini dalam penelitian lebih menawarkan proses penelaran berbasis rule based yang jauh lebih sederhana dan alur logikanya lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nilai kontribusi, nilai kontribusi ataupun kebaruan dari proyek kami ini adalah mengkombinasikan multi kriteria, yaitu kategori kebutuhan, level budget, dan preferensi brand sekaligus ke dalam suatu sistem pakar berbasis aturan yang terstruktur. Berikut itu saja dari bagian saya. Selanjutnya akan diserahkan teman saya, Sultan Galib.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tahapan material dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Seperti yang terlihat pada layar, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem pakar berbasis aturan atau rule-based expert system dengan menerapkan metode inferensi forward chaining. Proses pengembangannya sendiri kami bagi menjadi 4. Tahapan utama dimulai dari pengumpulan data atau data collection, kemudian pembuatan data, dilanjutkan dengan implementasi sistem dan diakhiri dengan tahap pengujian. Secara garis besar, alur kerja sistem ini adalah: pertama, sistem akan menerima input dari pengguna. Input ini berupa kebutuhan penggunaan laptop, kategori budget yang dimiliki, serta preferensi merek. Setelah itu, inferensi engine atau mesin inferensi akan memproses input tersebut menggunakan aturan-aturan yang kami definisikan sebelumnya. Untuk pada akhirnya menghasilkan output berupa rekomendasi laptop yang paling sesuai dengan kriteria pengguna. Next. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dataset yang menjadi fondasi dari sistem ini. Data produk laptop yang kami gunakan dikumpulkan dari berbagai online marketplace, serta spesifikasi resmi produk tersebut. Di dalam dataset ini, terdapat beberapa atribut informasi yang kami ekstrak. Di antaranya adalah merek laptop, tipe prosesor, kapasitas RAM, tipe dan ukuran penyimpanan, spesifikasi GPU, dan spesifikasi layar serta rentang harga. Untuk menjembatani antara spesifikasi teknis dengan kebutuhan user, kami telah mengelompokkan kategori penggunaan menjadi 5 kelompok, yaitu pelajar atau mahasiswa umum, yang kedua kebutuhan profesional atau bisnis, yang ketiga kebutuhan gaming, yang keempat desain grafis atau content creator, dan terakhir yaitu developer ataupun programmer. Selain itu, dari sisi finansial, kami membagi level budget ke dalam 4 tingkatan: economical, middle, high, dan premium. Next. Agar data mentah tadi siap untuk dianalisis dan dimodelkan oleh sistem, kami melakukan tahapan data processing. Dataset akhir yang kami gunakan terdiri dari 100 record data laptop dengan 8 kolom utama, yaitu merek, model, nomor, CPU, GPU, RAM, storage, dan harga. Ada 4 langkah pre-processing yang kami lakukan di sini. Pertama, penanganan missing value. Setelah kami periksa secara menyeluruh, dapat dipastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang dan ataupun missing values di dalam dataset kami. Kedua, pembersihan data dan konversi type. Kami mengubah format pada kolom harga menjadi format integer. Selain itu, kolom RAM juga kami konversi menjadi nilai kapasitas efektif agar mudah dikalkulasi oleh sistem. Ketiga, categorical feature encoding. Untuk kolom yang berisi teks atau harga, kami menerapkan metode label encoding dan one-hot encoding agar datanya dapat diproses secara sistematis. Keempat, normalisasi. Langkah terakhir adalah melakukan min-max normalization untuk menyamakan skala nilai numerik sehingga seluruh datanya berada dalam rentang angka 0 hingga 1. Sekian penjelasan mengenai metodologi pemrosesan data. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian evaluation matrix. Jadi, evaluation matrix di sini ada beberapa tahapan, yaitu mean absolute error, root mean square error, R squared, accuracy and F1 score, and AUC. Jadi di sini evaluation matrix itu berfungsi untuk alat ukur untuk menilai seberapa bagus performa model atau sistem kita. Jadi di sini yang pertama itu ada mean absolute error. Jadi di sini eh, mean absolute error itu maksudnya mengukur rata-rata selisih antara harga yang diprediksi versus harga aslinya. Semakin kecil nilainya, maka semakin bagus. Contohnya nih, misalnya MAI-nya 500.000, artinya prediksi dataset eh, 1000. Jadi kalau selanjutnya itu root mean square error. Jadi ini mirip sama yang tadi, tapi kesalahan besar dihukum sangat dihukum dengan berat. Jadi semakin kecil nilainya, semakin bagus. Tapi untuk yang RMSE ini lebih sensitif terhadap prediksi yang meleset sangat jauh. Untuk yang R square itu fungsinya itu mengukur seberapa besar
variasi harga yang bisa dijelaskan oleh model. Misalnya nilainya 0 sampai 1, semakin dekat dengan 1 maka semakin bagus nilainya. Contohnya itu ya R square sama dengan 0,85, artinya model menjelaskan 85% variasi harga. Untuk yang akurasi NF1 score itu use for the price tier, itu digunakan untuk klasifikasi kategori untuk harga yang menengah, murah, mahal. Jadi akurasi itu seberapa sering prediksi itu benar. Jadi F1 score itu artinya keseimbangan antara eh, presisi sama recall. Untuk yang terakhir itu ada AUC, area under the curve. Itu artinya mengukur kemampuan model membedakan antara kelas harga. Nilainya 0 sampai 1, maka jika mendekati 1 itu semakin bagus. Selanjutnya, selanjutnya ini kita bisa lihat ada propose method system design. Jadi di sistem desain ini metode yang kami gunakan adalah pendekatan sistem. Jadi sistem kami menggunakan pendekatan yang berbasis pengetahuan deterministic knowledge. Jadi artinya itu hasilnya pasti dan konsisten, tidak acak seperti mesin learning yang telah kita tahu sebelumnya itu sangat acak, dan mesin interferensi menggunakan metode forward chaining. Jadi karena forward chaining, apa itu forward chaining? Forward chaining itu bekerja dari fakta. Jadi setelah fakta itu dia membuat kesimpulan. Sistem dimulai dari fakta yang diberikan user, yaitu kebutuhan pengguna, yaitu apakah penggunanya untuk gaming, kuliah, desain, dan lain-lain. Setelah itu ada untuk budget maksimalnya berapa. Lalu sistem mencocokkan fakta yang telah didapatkan tersebut dengan aturan-aturan yang ada sampai menemukan laptop yang cocok untuk klasifikasi penggunanya. Jadi alur kerjanya itu bisa kita lihat. Pertama, user memasukkan kebutuhan dan budget. Yang kedua, interface engine menjalankan aturan-aturan logika terhadap knowledge base yang berdasarkan data laptop CSV tadi. Terus yang terakhir itu sistem mengevaluasi apakah setiap laptop memenuhi syarat kebutuhan dan budget sebelum ditampilkan sebagai rekomendasi. Eh, jadi sistem ini tidak menebak-nebak, jadi ia bekerja secara logis dan sistematis. Selanjutnya, selanjutnya. Oh, oke. Jadi selanjutnya ini bisa kita lihat di sini arsitektur overview. Jadi arsitektur overview ini adalah gambaran keseluruhan struktur sistem pakai laptop yang kami buat. Jadi sistem kami tiga komponen utama yang bisa kita lihat di sana, yaitu yang pertama itu ada presentation layer, yaitu web UI-nya. Yang bisa kita lihat di sana juga web UI-nya telah ditampilkan. Ini adalah tampilan yang dilihat user. Jadi user memasukkan kebutuhan laptop dan budget mereka melalui antarmuka UI tadi, yaitu index HTML tersebut, dan input ini kemudian dikirim ke server dengan format JSON. Dan selanjutnya itu ada control and routing layer, yaitu di codingannya itu biasanya ada app.py. Ini adalah otak pengatur sistem dibangun dengan flash.py, bertugas menerima request dari user, memvalidasi input lalu meneruskannya ke interface. Yang ketiga itu ada interface engine dan data layer yang yaitu sistem pakar PY tadi. Ini adalah inti dari sistem pakar kami. Jadi sistem dasar bakar PY itu menggunakan metode forward chaining yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi dimulai dari fakta yang diberikan user, lalu mencocokkan apakah klasifikasinya untuk klasifikasi apa dengan aturan-aturan atau knowledge base berdasarkan data laptop CSV yang telah di tren tadi. Hasilnya adalah daftar laptop yang sesuai kebutuhan dan budget user seperti yang terlihat di tampilan sekarang tadi yang yang telah ditampilkan. Jadi keseluruhan ketika user memilih kategori kebutuhan dan memasukkan budget, sistem langsung proses dan menampilkan rekomendasi laptop yang paling sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Ahul untuk kesempatannya. Sekarang saya akan memaparkan implementation details. Pertama, mengenai manajemen basis data dan memori, kami menggunakan file data underscore laptop.csv sebagai database kami. Untuk mengoptimalkan efisiensi komputasi, kami merancang fungsi load underscore database khusus yang memfasilitasi pemuatan memori global selama inisialisasi sistem. Selanjutnya, untuk validasi dan sanitasi input,
Sistem kami secara programatis membuang tanda baca dan karakter anomali dari input pengguna. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga integritas data dan mencegah kesalahan saat eksekusi runtime. Dalam hal deployment, platform kami dirancang untuk siap cloud, menggunakan Unicorn sebagai HTTP server. Terakhir, untuk lingkungan perangkat lunak, kami membangun sistem ini di atas Python versi 3.10 dengan memanfaatkan Flash Micro Framework bersama dengan library standar termasuk JSONify, Request OS, dan SYS untuk mengatur perotean dan operasi sistem kami. Selanjutnya, sistem implementation dan result UI. Beralih dari backend struktural ke pengujian praktis proyek kami, sekarang kita akan mengamati langsung eksekusi sistem dan antarmuka pengguna yang dihasilkan. Seperti yang ditampilkan di layar, ini adalah antarmuka pengguna untuk sistem cerdas kami, yaitu Laptop Finder. Filosofi desainnya menekan pada tata letak yang minimalis, namun sangat fungsional untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Arsitekturnya terbagi menjadi dua panel. Di sebelah kiri ada panel kontrol yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan parameter spesifik seperti kategori kebutuhan, merek laptop, kategori budget, dan bisa juga memasukkan budget manual di sini. Setelah pengguna mengklik button cari rekomendasi, eh, sistem kami akan melakukan pencarian. Algoritma kami secara dinamis memproses parameter ini terhadap basis data, lalu menghasilkan serangkaian rekomendasi yang optimal yang sudah ditampilkan di panel sebelah kanan. Selanjutnya. Selanjutnya ada kontribusi anggota. Di sini kami sudah menyimpulkan beberapa eh, hasil dari masing-masing anggota kami. Yang pertama ada Islahul Hadi. Yang pertama yaitu dia menginisiasi dan mengordinasi pelaksanaan proyek, berpartisipasi dalam pengembangan website, lalu ada memimpin administrasi proyek dan diskusi tim, lalu ada kontribusi dalam penulisan serta revisi akhir manuskrip. Selanjutnya ada Muhammad Azhar Hasibuan. Ia memberikan kontribusi pengetahuan, domain, dan referensi penelitian, membangun kajian literatur dan diskusi konsep proyek, serta kontribusi dalam peninjauan dan evaluasi manuskrip. Selanjutnya ada Zidane Ahmadi Khairi. Ia mendesain slide presentasi dan materi visual, membantu diskusi metodologi dan persiapan presentasi proyek, serta berkontribusi dalam dokumentasi dan penyempurnaan presentasi. Selanjutnya ada saya sendiri, Kelvin Armansyah Putra, yang mengumpulkan dan mengelola data penelitian, lalu membantu penyusunan metodologi penelitian, dan mendukung validasi materi penelitian dan pengujian sistem. Selanjutnya yang terakhir ada Sultan Ghalib Mustafa Siddiq yang pertama kali eh, mengusulkan dan merancang ide utama proyek kami ini. Lalu ada menyusun metodologi sistem dan pengembangan rule-based knowledge system, lalu mengembangkan website dan melakukan pemrosesan dan analisis data, serta mengawasi keseluruhan pengembangan proyek. Sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.